Oke, baik, Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita berjumpa di dalam pertemuan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Jadi firman Tuhan yang ingin saya bawa untuk kita hari ini, saya ambil daripada kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi saya akan membaca ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sekali lagi ayat yang ke-6 dalam bagian yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, daripada bagian ini saya ingin membawa kita belajar dengan satu topik, satu tema, yaitu dalam pembentukan Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai manusia, bagaimana kita hidup di dalam tangan Tuhan, dalam pembentukan Tuhan. Dalam teks yang kita baca ini, Yeremia diminta oleh Tuhan untuk pergi kepada tukang periuk karena Tuhan ingin memperdengarkan suaranya. Yeremia datang tepat ketika tukang periuk sedang membuat bejana. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh seorang tukang periuk untuk menghasilkan sebuah bejana. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu proses. Ini adalah sesuatu pekerjaan. Ketika tukang periuk ingin menghasilkan sebuah bejana, tentu ini melewati proses-proses yang tertentu. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita ini sebagai manusia yang berada di dalam tangan Tuhan, yang ada di dalam pembentukan Tuhan. Hal pertama yang ingin saya berkongsi adalah proses kehidupan di dalam tangan Tuhan. Ataupun proses kehidupan manusia, ataupun kita ini berada di dalam tangan Tuhan. Ataupun ada kesempatan untuk mengalami pemprosesan kembali oleh Allah. Kita melihat pada ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Kalimat ini sila garis bawahi kata ini, mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang pada pemandangannya baik, ataupun apa yang baik pada pemandangannya sendiri. Yang maksudnya sini adalah tukang periuk itu sendiri. Ketika bejana yang dikerjakannya itu mengalami ataupun rosak, maka dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana yang baik pada pemandangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa manusia memiliki proses kehidupan. Manusia itu ataupun kita ini memiliki proses kehidupan yang mirip ataupun hampir serupa dengan bejana yang sedang dibentuk. Tanah liat itu sendiri tidak secara otomatis menjadi sebuah bejana yang indah. Tetapi tanah liat harus melalui beberapa proses sehingga ia menjadi sebuah bejana yang baik dan berkualiti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bejana ini menjadi sebuah bejana yang baik, tentu ia melewati
proses demi proses untuk menghasilkan sebuah bencana yang baik itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Barangkali dalam pembentukan Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita mengalami kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Allah sendiri sebenarnya tidak berhenti untuk tidak membawa kita dalam melewati satu proses dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah ingin membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi sebuah bejana yang berkualiti, yang dipandang baik oleh Tuhan. Kita harus mengerti bahwa tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa dalam kehidupan kita yang bukan merupakan proses bagi hidup kita. Setiap kejadian kalau kita pandang, ia merupakan sebagian daripada proses kehidupan. Oleh karena itu kita harus belajar merelakan hidup kita, memiliki hati yang rela dan berserah kepada Tuhan, agar hidup kita dapat dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Setiap kita ada kalanya mengeraskan hati kita, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami. Saudara, mari kita belajar daripada peristiwa ini, bahwa kita adalah hanya sebagai tanah liat yang ada di tangan Tuhan. Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara yang membuat kita menjadi mudah dibentuk sesuai dengan rencananya. Hal yang kedua, yang terakhir, adalah otoriti Allah ataupun otoritas Allah yang mutlak atas kehidupan manusia. Allah sendiri memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, ayat yang ke-6, masakan aku tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Ayat firman Tuhan yang lain berkata, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk mempunyai hak penuh sebagai pembentuk bejana. Artinya bahwa Allah memiliki hak penuh atas kehidupan kita untuk membentuk kita. Ketika bejana yang sudah siap itu merupakan hasil daripada ide ataupun hasil daripada buah pikirannya yang dituangkannya ke dalam pembentukan bejana. Dia membentuk bejana sedemikian rupa dengan segala keahliannya, sehingga bejana yang ada tersebut benar-benar menjadi sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ketika Allah membentuk kita, ketika Allah membentuk manusia, hasilnya itu adalah apa yang ada dalam pikiran Allah sendiri. Saudara, tukang periuk dapat membentuk tanah liat sehingga menjadi bejana yang mempunyai tujuan. Entah itu bejana untuk menampung air, menjadi sebuah gelas, pasu bunga, atau kegunaan-kegunaan yang lain. Bejana yang sudah jadi dapat ditempatkan di berbagai macam tempat. Mulai daripada almari biasa, meja ruang tamu, pejabat, dan lain sebagainya. Tuhan mempunyai rencana bagi masing-masing kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pasti mempunyai rencana bagi kita. Rencana yang indah tentunya. Rencana yang sempurna. Saat ini mungkin kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin saja kita sedang mengalami kekecewaan hidup. Mungkin kita mengalami kedukaan hidup. Sakit hati, amarah, stres. Sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Maksud saya adalah berbicara tentang sakit secara jasmani. Doa yang seolah-olah tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Bahkan mungkin kita sedang berhadapan dengan rumah tangga yang sedang berantakan. Masalah jodoh bagi yang belum berkahwin. Ataupun lain sebagainya. Saudaraku, tetaplah ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan peduli akan hidup kita. Tuhan sedang menyertai kita.
Tuhan sedang mendengar kita. Bahkan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang sempurna bagi hidup saya, bagi hidup Anda, dan bagi kita semua. Tuhan menyayangi dan mencintai kita. Dia sedang membentuk kita untuk dapat menjadi sesuai dengan rencana yang telah Dia tetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna. Sebagai akhir daripada perenungan firman Tuhan, saya ingin membaca firman Tuhan, dan ayat ini menjadi kebiasaan, bahkan sudah kita hafal barangkali bagi Anda. Dalam Yeremia 29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan pelajari bersama hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.